Ya, aduh, halo semuanya. Kali ini balik lagi sama gue di review ayam ya. Kali ini gue kedatangan ayam semuanya dari apa namanya SIMGOT ya, IW300. Mungkin nanti kalau kalian, bang lu kan udah nge-review bang SIMGOT IW300 yang standar nih ngapain lagi? Jadi sini gue mau ngasih gambaran ke kalian bedanya versi standar sama versi yang mana tuh? Salah, standar yang ini versi standar, versi DSP, sama versi HBB. Karena ini harganya beda-beda nih. Nah ini kalau gue nggak salah sekitar 1,1 ya. Ya 1,1, 1,2, 1,3 gitu. Bedanya cuma 100 ribu, 100 ribuan aja kalau nggak salah. Jadi kayak yang mana yang gue beli ya, kok bingung kok ada banyak bedanya, ada banyak versi. Gue akan bahas di sini dari mulai unboxing sama dari suaranya ya. Oh ya sebelumnya gue terima kasih dulu. Ini ayamnya yang dua ini dipinjemin sama Kuping Sensi ya. Jadi untuk gue review secara jujur. Jadi kalau bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek. Buat teman-teman yang belum tahu Kuping Sensi itu apaan, jadi Kuping Sensi itu adalah salah satu toko ya di Tokopedia. Dia ngejual berbagai macam alat audio dari mulai AIM, DAC, kemudian ada eartips juga dan lain-lain. Kalian bisa langsung aja cek tokonya ya di Tokopedia. Nanti gue kasih linknya di deskripsi atau kalau mau kalian searchnya langsung. Abangnya baik banget, jadi ya udah langganan gue juga lah. Jadi kalian bisa cek aja langsung. Oke, makasih Kuping Sensi. Oke lanjut, kita akan bahas sekarang dari sisi unboxingnya dulu ya. Oh ya sebelumnya gue minta maaf lu, gue lagi bindeng dan pilek parah dan batuk. Cuma karena gue lagi pengen bikin video, jadi ya lu terima nasib aja sama suara gue ya. Oke, yang standar gue udah pernah bahas, jadi kita kesampingkan dulu. Kita bahas yang mana nih? Yang si HBB dulu lah, XHBB. Nah ini kalau dari boxnya ya, dia warnanya merah. Ini ada lambang, dia si motifnya ini merah, si Heart sama si X-nya ini. Kalau ini kan dia warnanya silver aja gitu, atau kayak kecoklatan. Ini sama ya, sama, cuma dibedainnya silver. Terus kemudian ini dasarnya hitam. Terus habis itu ada lambang XHBB-nya di sini gitu. Terus ini secara konfigurasi semuanya sama, cuma ini tulisan DSP-nya ya. Kalau yang lainnya nggak ada gitu. Secara di baliknya, kalau kalian lihat ini ada grafik gambarnya ya, grafik frekuensinya sama informasi-informasi lain di dalamnya. Kalau kalian lihat memang secara grafik sebenarnya mah sama-sama aja ya, nggak ada bedanya nih kalau dari grafik. Kalau untuk yang HBB sama yang versi standar. Tapi kalau sama yang versi DSP, kayaknya juga nggak jauh-jauh beda nih, sama aja, sama bahkan. Udah, nanti langsung aja kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari versi HBB dulu nih. Ntar lu, ini banyak banget sih, pinggir lu. Nah, versi HBB dulu kita buka. Dalamnya seperti apa? Jadi, ini sebenarnya untuk rentang harga sejutaan sebenarnya mirip-mirip aja ya sama kotak SIMGOT yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat reviewnya, review ayam SIMGOT gue yang lain. Ini dalamnya kayak gini, ini ada gambar si Love sama X-nya ini. Mending kita langsung aja lah ya, kita barengin nih keduanya. Aduh, sorry. Nah, ini yang versi DSP. Nah, kayak gini. Sama yang ini yang versi standar. Ntar dulu, keras. Sorry. Ini kayaknya gua doang nih reviewer nggak niat begini nih. Adalah pokoknya gitu ya. Jadi semuanya sama, kalau lihat dalamnya sama, nggak ada bedanya. Terus ini kalau dibuka juga semuanya sama, nggak ada bedanya. Ini ayamnya udah gua ambil ya, jadi nanti akan gua kasih lihat ke kalian tuh nggak ada bedanya sama sekali. Ketiganya sama aja. Terus, nah bingung kan lo yang mana? Oh sorry, ini HBB dulu. Ini untuk yang HBB semuanya sama persis, nggak ada bedanya dari sisi unboxing ya. Dalamnya juga untuk eartipsnya ini masih modelannya eartipsnya SIMGOT yang gue kurang gitu suka. Cuman overall kayaknya ini udah agak sedikit lebih baik kayaknya. Nggak tahu apa karena gue udah mulai kebiasa kali ya. Gue jadi bilangnya jadi cukup baik, cuman overall sebenarnya kualitinya sih gitu-gitu aja gitu. Dan nggak pernah gue pakai juga. Terus untuk dalamnya sendiri, ini ada carrying case-nya, terus ini ada kitabnya yang nggak akan pernah gue baca, jadi kita nggak usah bahas. Ini carrying case-nya, di dalamnya ini ada kayak biasa ya, dia ada si foam-nya ini kalau dimasukin di IM-nya nanti katanya sih suaranya berubah jadi lebih kalem, tapi nggak gue coba. Terus ini ada karetnya gitu untuk pengganti di bagian nozzle modularnya. Terus, ini nozzle modularnya ya, dia
yang additional itu adalah yang warnanya karet pink dan gold kayak gini gitu. Yang terpasang itu adalah yang silver berkaret merah. Itu yang lebih ke bass ya. Kalau ini yang lebih ke treble gitu. Ini untuk yang versi HBB. Ntar gue beresin dulu biar nggak repot. Repotnya soalnya. Oke. Duh. Sebenarnya kalau untuk harga sejutaan untuk unboxing experience-nya menurut gue biasa aja sih ya. Tapi memang overall sebenarnya untuk rentang harga segini dibilang spesial tidak spesial, dibilang cukup ya cukup juga gitu. Nah ini untuk yang versi DSP-nya secara aksesoris juga sama ya. Secara unboxing juga sama. Tuh aksesorisnya juga sama. Nggak ada bedanya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya berharap gue mau beli yang lebih mahal soalnya aksesorisnya lebih bagus. Oh ternyata tidak Ferguso ya. Jadi untuk secara aksesoris sama aja. Untuk rentang harga segini sih dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya juga tidak kurang gitu ya. Boxnya juga sama, even untuk yang DSP warnanya pun sama. Terus ini kelengkapannya juga sama semua ya. Nggak ada bedanya sama sekali. Oke, ini gue rapin dulu. Kalau yang versi standar, nanti kalau misalkan kalian mau lihat, gue nggak perlu buka lah ya. Jadi kalian lihat aja nanti reviewnya di YouTube channel gue. Nanti gue kasih linknya. Ini yang standar, kita kesampingin dulu. Oke, sekarang kita bahas dari ayamnya itu sendiri. Nah, ini set. Nah, ini kalau dilihat dari looks-nya aja secara kabel udah kelihatan nih. Ini udah pasti DSP, karena kabelnya beda sendiri. Terus kemudian ini yang versi HBB, kemudian ini yang versi standar gitu. Again yang versi standar kita kesampingin dulu, kita akan bahas dari yang versi HBB sama yang versi DSP-nya dulu ya gitu. Karena walaupun kelihatannya ini secara IM tuh bentuknya mirip-mirip, tapi sebenarnya ada bedanya walaupun sangat minim ya gitu. Walaupun sangat minim. Jadi kalau kalian lihat mungkin ini balik lagi ke preferensi kalian lebih suka yang seperti apa. Ini gua ambil masing-masing satu aja yang sebelah kanan. Ini adalah yang versi HBB ya. Jadi kalau yang versi HBB, kalau kalian lihat nih, warnanya hitam kayak gini. Ada gambar X-nya. Terus habis itu dia ada apa nih kayak bautnya gitu ya, warna gold gitu. Ketebalannya sama, ini ada fan-nya di sini. Ini kalau yang versi standar juga sama tuh. Ada ventilasinya juga di sebelah sini, konektornya 2 pin standar. Terus habis itu di sini bedanya dia tulisannya itu adalah EW300 HBB ya. Sedangkan kalau yang ini EW300 aja. Terus habis itu dia left-nya sebelah kanan, left-nya sebelah kiri. Ya estetika aja sih sebenarnya sih ya, masalah estetika aja. Kemudian kalau yang versi DSP ini sama kayak versi standar, cuma dia nggak ada HBB-nya tulisannya, nggak ada tulisan HBB-nya. Cuman secara warna, finishing bisa dibilang sama persis ya, yang HBB sama yang versi DSP warnanya hitam, berlapis hitam gitu. Jadi sebenarnya ini overall sebenarnya bahannya logam, cuma finishingnya dikasih finishing apa sih namanya, matte black gitu, matte black. Nah, ntar di mana nih? Takut ketukar gue. Nah, sebenarnya kalau misalkan secara apa namanya estetika ya, gue pribadi gue lebih suka yang warnanya hitam daripada yang warnanya logam ya. Karena kalau yang logam ini gue kurang gitu suka karena dia fingerprint magnet banget. Gue nggak gitu suka. Cuman kalau secara feel juga gue lebih suka yang hitam gini karena nggak tahu gue lebih suka yang matte black gini sih untuk finishingnya gitu. Cuman baik lagi nih ke selera kalian masing-masing ya. Untuk nozzle-nya pun juga gedenya sama, nggak ada bedanya sama sekali ya. Ntar gue cabut dulu. Nah, nih, aduh. Nah, nih, secara nozzle tuh gedenya sama semua, nggak ada beda-bedanya, bentuknya juga sama, bener-bener plek tiplek gitu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi kabelnya dulu. Nah, untuk kabel ini versi HBB dan versi normal. Ini kalau kalian lihat nggak ada bedanya sama sekali ya. Bedanya nggak ada sama sekali. Secara jack, jacknya ini sama-sama 3,5 mm yang bentuknya sama. Nggak ada ornamen-ornamen apapun yang berbeda. Tulisannya SIM-God juga biasa. Terus kemudian kita taruh sini dulu. Terus kemudian dari secara konektornya juga sama. Ini 2 pin kayak gini. Terus nggak ada yang beda sama sekali. Ini kayak gini ya. Warnanya pun juga sama. Nih, ya Allah. Mana sih?
Nah, nih nggak ada bedanya sama sekali, 2 pin standar aja. Jadi bener-bener nggak ada bedanya. Sedangkan kalau yang versi DSP ini dia bentuknya L shape gini ya untuk konektornya, dan dia Type C. Jadi kalau lu mau konekin ke DAP manapun, lu nyoloknya ke yang Type C DAP lu, atau kalau lu mau colok ke laptop atau lu colok ke PC, ke tablet gitu ya, lu bisa pakai ini gitu. Untuk konektornya sendiri sama 2 pin, jadi nggak ada bedanya. Terus dia kabelnya ini, dalamnya ini kayaknya dia dalamnya 2 braid deh. Gua nggak bisa lihat dalamnya karena dibungkus plastik gitu, di shield plastik. Overall sih sebenarnya secara fungsionalitas dan secara kegunaan gua lumayan suka. Oh ya, satu lagi yang gue suka adalah ini kabelnya, karena DSP ini dia ada mikrofonnya Pak. Tuh, wih keren banget. Nih, to be honest gue belum coba kualitas suaranya, tapi ya built-in microphone lu kalau buat main game dan lu buat nelfon ini fungsional sekali gitu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi suaranya ya. Kayak gimana sih suaranya? Ada bedanya nggak? Gue langsung straight to the point aja. Untuk ketiganya ini secara suara nggak ada beda sama sekali. Kalau misalkan lu pairing dengan kabel yang sama ya. Misalkan lu pairing dengan kabel yang sama. Jadi kalau misalkan nih, lu beli tiga-tiganya bang, gue beli tiga-tiganya. Terus lu pairing tiga-tiganya dengan kabel yang sama ya. Itu suaranya menurut gua nggak ada bedanya sama sekali. Kalau misalkan lu yang bener-bener kuping lu sensitif banget dan lu pengen ngerasain banget bedanya segimana gitu ya, yang bener-bener gue pengen ngerasain banget nih bedanya segimana banget sih. To be honest, hampir nggak ada bedanya. Mungkin kalau lu yang sensitif sekali, lu akan merasa sedikit perbedaan. Di HBB ini, gua ngerasa treble-nya sedikit nggak se-engaging yang versi standar ya, gitu. Dan yang versi, apa nih namanya, yang versi DSP-nya juga sama, ini lebih mengarah ke yang standar gitu. Jadi yang HBB ini sedikit, treble-nya sedikit lebih, istilahnya bisa dibilang lebih low lah, lebih lebih apa ya, tidak se-engaging versi standar gitu. Tapi untuk bass-nya itu mirip, kan karena kan yang kita tahu kalau versi HBB itu biasanya, oh gue bass head, HBB itu bass head. Jadi kayak kalau lu mau bass head lu belilah yang versi HBB. Ternyata tidak gitu. Jadi ini semuanya sama aja. Jadi again kalau lu mau nyari sound quality, lu akan menemukan 3 IM di 3 versi yang berbeda tapi suaranya sama persis menurut gua gitu. Jadi nggak ada salahnya selain dari estetika ya, karena kan untuk secara estetika kayak tadi gue bilang di awal, bahan dan warnanya berbeda gitu. Nah, secara kabel kayak gimana? Kalau misalnya secara kabel, to be honest, ini masih, kalau yang biasa itu masih ke kabel feel-nya SIM-GOT ya, yang kayak selang akuarium. Cuman much better menurut gua, nggak selengket kabel IM SIM-GOT yang sebelumnya gitu ya. Yang DSP ini sebenarnya juga masih feel plastiki juga, tapi ya again feel much better. Dan kayak gimana sih suara DSP ini? Nah, yang DSP ini baru bikin suaranya berbeda gitu. Gimana? Apa yang gue rasain? Yang pertama yang gue rasain itu adalah ini kerasa lebih more open ya. Gue ngerasa lebih more open, lebih kerasa powernya lebih engaging menurut gue ketimbang lu pairing pakai kabel yang standar kayak gitu. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, gue ngerasa apa ya, vokal dan secara overall quality-nya, balance-nya itu kerasa lebih maju ketimbang pakai kabel standar gitu. Uh, Kemudian untuk treble-nya sendiri juga gue ngerasa agak sedikit lebih more sparkling ya, sedikit ketimbang pakai kabel biasa. Tapi again, kalau misalkan lu lebih prefer apa namanya, lu nggak gitu suka nyolok pakai Type C, atau lu mau langsung nyolok ke yang jack analog aja, menurut gue sih ya lu nggak perlu beli yang DSP ini gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, lebih baik lu beli yang DSP ya. Jadi rekomendasi gue itu adalah lu beli yang versi DSP. Alasannya kenapa? Yang pertama karena warnanya hitam, itu selera gue, pertama satu itu. Terus yang kedua, kalau lu beli yang ini, at least lu punya kabel DSP Pak, karena ini nanti kabel ini juga bisa lu pairing ke berbagai macam IM lu gitu. Secara fungsional jauh lebih fungsional menurut gue. Secara sound quality juga dia masih bisa diharapkan ya, untuk mengelevate secara overall sounding baik dari low, mid, sama high-nya. Gue ngerasa jauh lebih more elevate ketimbang pakai kabel yang biasa ini. Cuman problemnya adalah kalau misalkan lu nggak punya DAC yang proper, which is dalam arti lu pakai DAC-nya tuh DAC dongle yang dalam tanda kutip low quality ya, yang murah gitu ya, yang tanda kutip, gue akan prefer lu pakai yang DSP ini karena menurut gue suaranya udah cocok banget. Gue takutnya kalau lu pakai yang biasa,
kayak kabel ini, terus habis itu lu colok misalkan ke DAC kayak jack kali atau dongle-dongle lain yang istilahnya kurang, gue belum pernah coba, gue baru coba sebagian doang, tapi menurut gue kurang baik performanya. Lu akan ngerasa kurang gitu, karena si SIMGOT EW300 ini menurut gue sedikit lebih berat daripada IM kebanyakan atau IM pendahulunya kayak IE500LM itu nggak seberat si EW300 ini gitu. Jadi menurut gue kalau lu belum punya DAC yang proper, lu tetap beli versi yang DSP karena cuma nambah 100.000, lu udah bisa nyolok ke apa tuh namanya, ke handphone lu atau ke laptop lu gitu ya. Dan kalau misalkan, enggak gue mau langsung ke DAP gue aja, tapi gue nggak mau, gue cuma punya DSP kabel ini gitu kan ya, karena lu beli versi DSP. Nah lu bisa pakai kabel IM lu yang lain, kayak misalkan gue pakai Lavender 6 gue, atau gue pakai kabel gue yang lain. Jadi tetap preferable menurut gue, saran gue kalau lu punya duit lebih, lu mending beli yang versi DSP karena lebih istilahnya dalam sisi mobilitas, flexibility, dan sisi estetika masih lebih baik daripada versi yang lain. Tapi kalau misalkan kayak gue nih, gue nggak gitu sering nyolok ke apa tuh namanya, ke laptop atau ke handphone, dan gue nggak gitu butuh mic, dan lu lebih suka yang warnanya silver, menurut gue yang standar aja udah cukup. Karena again, secara sound quality semuanya sama aja. Mungkin itu aja dari gue. Kalau kalian mau lebih dalam lagi sound quality-nya seperti apa, kalian bisa langsung cek video YouTube channel gue ya, yang EW300 yang versi standar, karena di situ jauh lebih lengkap. Di sini gue hanya menyampaikan perbedaan aja antara ketiganya gitu. Mungkin itu aja. Kalau kalian suka videonya, klik like, comment, subscribe. Lu kalau misalnya mau nanya apa aja di kolom komentar, mau kasih masukan apa aja, akan gue jawab, akan gue terima. Ya subscribe lah ya, biar gue semangat dikit. Udah gitu aja. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.